Selamat pagi, siang, malam Pak Marcel dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Fadlian Rizky Novario dengan NIM 2024-081-013. Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan UAS yang merupakan proyek integrasi dari mata kuliah analisis proses bisnis dan proyek pengembangan perangkat lunak. Sistem yang kami rancang dan kembangkan ini bernama SITA atau Sistem Informasi Tugas Akhir UPJ. Langsung saja kita ke latar belakangnya. Berdasarkan analisa kasus yang sudah kami lakukan pada saat UTS lalu, pelaksanaan tugas akhir di Prodi Sistem Informasi memiliki banyak kendala karena masih dikelola secara semi manual. Terdapat beberapa masalah utama yang terjadi. Pertama, adanya penumpukan beban kerja atau bottleneck pada koordinator TA yang harus merekap data pendaftaran secara manual ke dalam Excel. Kedua, distribusi dokumen, syarat, dan naskah masih dilakukan secara konvensional dan sering kali memperlambat birokrasi. Yang ketiga, sangat sulit melacak riwayat bimbingan karena mengacakkan syarat minimal 8 kali, asistensi hanya mengandalkan form fisik tanpa adanya rekam jejak atau status revisi yang transparan. Untuk itulah, aplikasi SITA ini kami rancang sebagai solusi digitalisasi dan otomatisasi terintegrasi. Yang selanjutnya itu ada analisa proses bisnis. Untuk mengatasi masalah struktural tadi, kami merancang proses bisnis baru yang membagi siklus tugas akhir ke dalam 4 fase yang lebih rapi. Fase pertama yaitu pengajuan judul, di mana usulan mahasiswa divalidasi secara langsung oleh dosen PA. Di fase kedua, penjadwalan dan pelaksanaan sempro, yang ini kini dilengkapi dengan siklus negosiasi draft jadwal antara koordinator dan dosen penguji. Di fase ketiga yaitu siklus bimbingan, di mana yang kini dilengkapi dengan siklus bimbingan, di mana proses asistensi terekam penuh di sistem dan dikunci oleh automated gateway atau gerbang logika otomatis. Fase 4 yaitu sidang akhir yudisium yang diakhiri dengan penginputan nilai secara real time. Bagaimana alur terotomatisasi tersebut berjalan? Mari kita bedah lebih dalam mengenai pemodelan BPMN yang menjadi nyawa dari proses bisnis SITA UPJ ini. Seperti yang terlihat pada layar, model ini menggunakan satu pool utama yang dibagi menjadi 5 swim lanes. Kelima swim lanes ini mempresentasikan secara tegas batas wewenang dari setiap aktor: mahasiswa, dosen PA, koordinator TA, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Proses dipicu oleh start event dari sisi mahasiswa yang mengajukan topik. Alur ini langsung bergerak secara vertikal swim ke dosen PA. Di sini dapat titik keputusan pertama jika dosen PA menolak alur pemutar balik ke siswa untuk revisi judul. Jika CC, alur diteruskan ke koordinator TA. Selanjutnya, saya ingin menyoroti 3 inovasi teknis terbesar yang kami rancang dan struktur BPN ini. Inovasi pertama, pada fase penjadwalan sidang, kami menempatkan exclusive gateway atau simpel belah ketupat silang pada line dosen penguji untuk menciptakan fitur siklus negosiasi awal. Jadwal. Draft jadwal dari koordinator tidak langsung menjadi final. Penguji memiliki wewenang untuk meminta revisi waktu atau menyetujuinya di dalam sistem, sehingga miskomunikasi jadwal bisa dicegah secara mutlak. Inovasi kedua terjadi setelah jadwal tersebut disetujui. Kami menggunakan parallel gateway atau simbol belah ketupat dengan tanda plus. Gateway ini berfungsi memecah alur secara bercabang. Artinya, begitu jadwal dirilis, sistem secara serentak dan real-time mendistribusikan notifikasi jadwal dan akses dokumen ujian kepada mahasiswa dan dosen penguji di waktu yang bersamaan. Tidak ada lagi proses kirim pesan manual satu persatu. Dan inovasi ketiga sekaligus yang paling krusial pada fase bimbingan, kami memadukan link event dengan service text di latar belakang untuk membangun automated gateway atau sistem mengunci otomatis. Selama masa asistensi, alur mahasiswa akan terus dilempar kembali dalam siklus berulang atau looping. Sistem baru akan membuka gerbang pendaftaran sidang akhir hanya jika service test mendeteksi kuota minimal 8 kali bimbingan dengan status ACC telah terpenuhi. Seluruh rangkaian alur kompleks ini kemudian bermuara pada satu titik terminasi atau end event, yaitu ketika koordinator merilis pengumuman kelulusan resmi. Berikut adalah tabulasi perbedaan proses bisnis lama dan proses bisnis baru menggunakan SITA. Dari segi validasi judul dulu,
Koordinator harus merekap form ke spreadsheet Excel. Sekarang mahasiswa menginput data langsung ke Sita dan otomatis tersimpan di database. Dari segi distribusi berkas, dulu berkas didistribusikan secara fisik. Sekarang distribusi dilakukan secara paralel sepenuhnya oleh sistem ke dashboard masing-masing dosen. Dari segi syarat bimbingan, dulu koordinator menghitung kartu kendali kertas secara manual. Sekarang perhitungan berjalan otomatis, lengkap dengan status riwayat, menunggu revisi atau disetujui, dan tombol daftar sidang akan lumpuh jika kuota belum terpenuhi. Dari segi penyelesaian revisi, dulu tidak ada penahan digital. Sekarang sistem mewajibkan persetujuan revisi naskah dari pembimbing di dalam sistem sebelum rapat yudisium bisa dibuka. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, proyek pengembangan perangkat lunak. Sita adalah aplikasi berbasis web yang mengimplementasikan role-based access controller. Aplikasi ini melibatkan 5 aktor utama dengan antar muka spesifik, yaitu mahasiswa, dosen PA, dosen koordinator TA, dosen pembimbing TA, dan dosen penguji. Untuk memahami logika sistem di baliknya, mari kita lihat diagram yang pertama, yaitu activity diagram, dengan fokus pada siklus bimbingan. Di sini terlihat jelas logika looping otomatis, bisa dilihat seperti ini. Nah, pada saat dosen pembimbing memberikan status disetujui pada log mahasiswa, sistem akan mengeksekusi perhitungan internal. Pada decision node kurang dari 8, jika bernilai no, mahasiswa diarahkan kembali untuk bimbingan lanjutan. Jika bernilai yes, barulah sistem mengaktifkan hak akses pendaftaran sidang akhir. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram. Karena aplikasi Sita memiliki 3 use case utama, maka kami merancang 3 use case diagram yang terpisah. Seluruh diagram ini kami bangun dengan kedisiplinan tingkat tinggi menggunakan pola arsitektur boundary, control, dan entity (PCA). Bisa dilihat pada bagian atas diagram, aliran pesan selalu bergerak teratur dari kiri ke kanan. Aktor berinteraksi dengan antarmuka lapisan boundary yang kemudian meneruskan request ke lapisan control. Di sinilah controller mengeksekusi logika validasi sebelum akhirnya mengirimkan instruksi ke lapisan entity untuk melakukan operasi database seperti save topic atau update status persetujuan. Komplektasi arsitektur kami terlihat jelas pada sekuen diagram yang kedua, yaitu membahas siklus bimbingan. Di sini kami menggunakan interaction fragment berupa blok loop. Blok ini memvisualisasikan bagaimana mahasiswa terus mengirimkan draft secara berulang, dan bimbingan controller secara konstan mengupdate data entitas. Data log bimbingan di dalam loop ini juga terdapat block out yang berfungsi sebagai gerbang logika automated gateway. Controller memanggil fungsi count approved log. Jika nilai log kurang dari 8, sistem menembakkan return syarat belum terpenuhi dan memblokir jalur. Jika 8 atau lebih, sistem baru mengizinkan pembaruan status ke siap sidang akhir. Selanjutnya, ada ketegasan logika tersebut dilanjutkan pada sekuen diagram ketiga. Untuk sidang akhir, begitu mahasiswa membuka form pendaftaran block out, dia langsung melakukan pengecekan kelayakan bimbingan ke database. Jika tidak layak, antarmuka otomatis akan mendisable tombol daftar. Selanjutnya pada skenario penilaian, sidang controller menerima input angka dari penguji, penyimpanan melalui metode insert nilai mentah, dan langsung mengeksekusi fungsi hitung nilai akhir secara real time. Hasil kalkulasi ini kemudian disimpan kembali ke entitas sidang, di render menjadi tampilan status lulus di layar mahasiswa. Berikut mari kita bedah pemodelan kelas diagram sesuai dengan instruksi tegas pada pedoman UAS. Arsitektur Sita dengan modular. Mari kita lihat pembagian perannya satu per satu. Lapisan pertama adalah kelas boundary. Kelas ini adalah representasi dari halaman antarmuka pengguna atau UI seperti kelas, halaman pengajuan topik, atau unggah draft. Selanjutnya, lapisan kedua adalah kelas control. Di sinilah kotak-kotak dari sistem kita bekerja. Kalau seperti proposal controller, bimbingan controller. Mengakumulasi matriks bobot nilai saat sidang akhir. Yang terakhir di sini ada lapisan ketiga, di bagian bawah adalah kelas entity. Di kelas ini memodelkan tempat penyimpanan data secara permanen. Sita OPJ menjadi sistem yang tangguh siap diimplementasikan. Dan selanjutnya di sini ada perancangan database dan tabel.
Agar metode-metode di UML tadi bisa menyimpan data secara permanen, kami merancang basis data relation yang sangat ternormalisasi. Terdapat 7 tabel inti, mulai dari tabel master, transaksional hingga relasional. Saya ingin menyoroti keunggulan desain database ini pada bagian tabel bridge atau jembatan, yaitu tabel penguji sidang. Tabel ini berfungsi untuk memecah relasi many to many antara sidang dan dosen. Di dalam tabel inilah kami menanamkan atribut spesifik persetujuan jadwal dan catatan revisi jadwal. Tanpa kedua field ini, fitur siklus negosiasi jadwal yang diminta oleh proses bisnis baru tidak akan mungkin bisa beroperasi. Kami juga mengembangkan integritas data dengan memisahkan nilai mentah ke dalam tabel detail nilai sidang agar matriks berbobot per aspek tersimpan tanpa redundansi. Terakhir, mari kita lihat bagaimana kerumitan arsitektur backend dan database divisualisasikan menjadi antarmuka pengguna UI. Karena aplikasi kita mengimplementasikan role based access control, mari kita antarmuka ini dari kacamata atau POV masing-masing aktor yang terlibat. Sebelum masuk ke sistem, pengguna disambut oleh dashboard utama. Halaman ini berfungsi sebagai portal informasi terpadu yang membuat berita terbaru seputar tugas akhir, kalender akademik, dan panduan skripsi. UI-nya kami rancang sangat clean dan menggunakan dominan warna biru yang selaras dengan identitas visual Universitas Pengembangan Jaya. Selanjutnya itu POV mahasiswa. Nah, di POV mahasiswa ini yang berfokus pada ketika mahasiswa login, mereka mendapatkan dashboard yang berfokus pada pelacakan progres. Di sini terdapat fitur progress stepper interaktif form pengajuan judul. Yang paling utama, halaman log bimbingan. Pada UI log bimbingan ini kami menyediakan indikator visual rasio penyelesaian sebagai representasi dari atau gateway tombol pendaftaran sidang akhir. Pada layar ini sengaja desain agar otomatis lumpuh atau terkunci berwarna abu-abu hingga sistem memvalidasi bahwa syarat 8 kali bimbingan di ACC telah terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini ada POV dosen. Berada ke sudut dosen antarmuka untuk dosen PA dan dosen pembimbing di desain berorientasi pada efisiensi, yaitu menggunakan tabel antrian pending text. Dosen tidak perlu repot mencari berkas, cukup dari satu layar. Dosen PA memiliki tombol aksi cepat untuk mengakses atau menolak usulan judul. Begitu pula dosen pembimbing yang dapat melihat draft naskah mahasiswa dan mengubah status log menjadi setujui atau revisi hanya dengan satu klik. Selanjutnya di sini ada selanjutnya di POV koordinator. Di POV koordinator ini efisiensi berekursi sita. Koordinator tidak perlu lagi merekap data di Excel secara manual. UI ini menyediakan tabel manajemen tingkat lanjut yang dilengkapi drop-down dinamis. Melalui drop-down ini, koordinator dapat memplotting dosen pembimbing, mengatur ruangan, dan menyusun draft plotting dosen penguji dengan syarat yang praktis dan cepat. Selanjutnya di POV dosen penguji. Nah, di POV dosen penguji ini terdapat layar validasi khusus yang dilengkapi tombol interaktif untuk merespon tawaran negosiasi jadwal dari koordinator. Selain itu, pada saat sidang berlangsung, penguji difasilitasi dengan format input nilai berbentuk pop-up modal. Penguji cukup memasukkan angka mentah 0 sampai 100 per aspek kompetensi ke dalam form tersebut, dan controller sistem akan langsung mengakumulasikan bobot kelulusan mahasiswa saat itu juga secara real time. Melalui implementasi sistem arsitektur SITA OPJ ini, kami yakin program studi sistem informasi dapat mengelola ekosistem akademik tingkat akhir dengan birokrasi yang jauh lebih efisien, transparan, dan terukur. Fitur automated gateway yang kami tawarkan memastikan standar mutu bimbingan benar-benar ditegakkan. Dan juga di sini saya sudah bikin laporan dan teman-teman saya dan sudah lengkap dari mulai. Jadi demikian presentasi dari saya terkait proyek pengembangan perangkat lunak dan analisis proses bisnis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas bimbingannya Bapak Marcelo Singaji pada 1 semester ini. Dan salam sehat selalu. Terima kasih.